Halo para penjelajah cilik, selamat datang nih di petualangan belajar kita. Nah, hari ini kita bakal langsung terjun nih ke sebuah eksplorasi seru untuk ngebongkar rahasia-rahasia menakjubkan dari mamalia darat terbesar di bumi. Yap, betul banget, gajah. Jadi, siapkan diri kalian ya, karena ini bakal seru banget. Eh, tapi sebelum itu, kalian pernah ngebayangin gak sih ada makhluk yang badannya super raksasa, beratnya bisa seberat gabungan beberapa mobil, tapi dia malah takut banget sama serangga yang super kecil. Beneran deh, masa bisa sih? Kita bakal cari tahu jawabannya sebentar lagi. Oke, yuk kita langsung bahas. Biar kalian ada gambaran ya, seekor bayi gajah yang baru aja lahir, itu beratnya udah nyentuh angka 120 kilogram. Bayangin, itu bayi loh. Dan gilanya lagi, mereka ini tumbuhnya cepet banget sampai jadi raksasa dewasa yang beratnya bisa tembus 6.000 kilogram. Wow, itu luar biasa berat. Sekarang coba deh perhatiin bagian yang paling khas. Hidungnya yang panjang alias belalai. Belalai gajah itu sebenarnya bukan sekedar hidung buat napas aja loh. Ini tuh ibarat alat serbaguna yang super canggih. Mereka pakai belalainya buat ngambil makanan, minum, yang kayak pakai sedotan raksasa gitu. Dan bahkan buat mandi semprot-semprot air. Praktis banget kan? Terus di samping belalainya itu ada gading yang super kuat buat menggali tanah atau ngupas kulit pohon. Oh ya, ada satu fakta unik nih. Gajah itu ternyata cuma punya 26 gigi. Tapi hebatnya, gigi mereka ini bisa berganti sampai 6 kali selama mereka hidup. Yang usianya bisa sampai 70 tahunan itu. Biar mereka tetap bisa ngunyah makanan yang keras-keras. Lanjut ke bagian selanjutnya. Gajah Afrika versus gajah Asia. Mari kita kenalan sama dua sepupu besar ini. Kelihatan jelas kan bedanya? Jadi, gajah Afrika itu badannya jauh lebih besar. Terus, kuping mereka itu super lebar. Bentuknya mirip banget sama benua Afrika. Kuping ini tuh fungsinya kayak kipas angin raksasa buat mendinginkan tubuh. Nah, kalau sepupunya, si gajah Asia, badannya lebih kecil. Kupingnya juga lebih kecil, mirip peta negara India. Dan bedanya lagi, biasanya cuma gajah Asia jantan aja yang punya gading besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nafsu makan yang luar biasa besar dan tidur siang yang super singkat. Buat ngisi tenaga badannya yang raksasa itu, seekor gajah Afrika jantan yang udah dewasa bisa melahap sampai 350 kilogram makanan berupa akar, rumput, dan buah setiap harinya. Kalau dipikir-pikir, itu tuh sama aja kayak kalian makan ratusan mangkuk nasi setiap hari. Wah, bener-bener perut karet ya. Dan habis makan segunung gitu, pastinya haus dong. Nah, mereka butuh menenggak air sampai 70 liter sehari. Gak heran kalau kawanan gajah itu selalu kelihatan ada di dekat-dekat sungai atau danau. Mereka butuh sumber air banget buat bertahan hidup. Tapi karena waktu mereka seharian habis buat nyari makan dan ngunyah terus, jam tidur mereka jadi agak aneh sih. Gajah itu rata-rata cuma tidur 2 jam sehari. Iya, 2 jam doang. Dan itu pun dicicil-cicil jadi beberapa kali tidur siang singkat. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, mereka kebanyakan tidurnya sambil berdiri. Karena mereka ini jarang banget tidur rebahan. Jadinya gajah itu hampir nggak pernah ngerasain tidur nyenyak. Yang artinya mereka juga jarang banget bermimpi. Lucunya lagi nih, kadang mereka masih bisa ngelanjutin ngunyah makanan pas lagi ketiduran berdiri dengan mata yang masih setengah terbuka. Kebayang nggak tuh? Oke, bagian 3. Ingatan hebat dan ketakutan yang benar-benar mengejutkan. Fakta menarik lainnya, gajah punya otak paling besar di antara semua hewan darat. Makanya mereka punya semacam kekuatan ingatan super. Mereka bisa loh nginget wajah manusia selama bertahun-tahun. Gajah juga punya perasaan yang peka banget. Mereka sangat menyayangi dan melindungi keluarga dalam kawanannya. Tapi, nah ini dia misterinya. Dengan otak sepintar itu dan badan yang sebesar raksasa, gimana ceritanya si Goliat ini bisa ketakutan setengah mati cuma gara-gara semut kecil? Ternyata ini murni sains teman-teman. Menurut ahli gajah, Dr. Cynthia Moss, kulit gajah dan bagian dalam belalainya itu super sensitif. Jadi kalau mereka digigit semut yang kecil itu, rasanya pasti sakit luar biasa dan bikin mereka bener-bener nggak nyaman. Saking parnonya digigit semut, mereka bakal secara aktif ngehindarin area-area yang ada sarang semutnya. Bahkan, kadang mereka pakai daun-daun sebagai semacam tameng buat ngelindungin tubuh dari semut. Pinter banget kan cara mereka melindungi diri? Bagian terakhir dari penjelasan kita. Melindungi raksasa-raksasa lembut kita.
Mari kita bahas tantangan nyata di alam liar. Teman-teman, coba pikirkan angka 1.300. Sayangnya, itu adalah sisa perkiraan jumlah gajah Sumatera yang masih ada di alam liar sekarang. Kritis banget kan? Yang lebih bikin sedih lagi, saudara mereka, si gajah kerdil Borneo, sekarang jumlahnya diperkirakan tinggal 80-100 ekor aja di dunia. Kenapa bisa tinggal segitu? Mirisnya, rumah tempat mereka tinggal di hutan banyak yang hilang karena ditebang. Ini bikin gajah-gajah kebingungan dan masuk ke ladang manusia, yang memicu konflik berbahaya. Belum lagi, masih banyak pemburu liar yang jahat mengincar mereka demi mengambil gadingnya. Tapi tenang, masih ada secercah harapan kok. Berkat upaya luar biasa dari Taman Nasional dan hutan lindung yang memberi mereka rumah aman, terus ada juga pahlawan-pahlawan seperti pasukan gajah terbang yang bertugas menghalau gajah liar agar aman menjauh dari desa. Ditambah lagi dengan edukasi dan tempat rehabilitasi seperti di Taman Safari. Jadi, setelah tahu betapa luar biasanya hewan ini, ada satu pertanyaan penting yang pengen aku titipkan ke kalian hari ini. Langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan mulai sekarang untuk memastikan raksasa-raksasa lembut ini bisa terus bertahan hidup dan sejahtera di alam liar sampai nanti? Yuk, pikirkan sama-sama. Jangan lupa like dan subscribe di Raka Channel Animation. Terima kasih.